Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema minggu ini, iman yang berani membayar harga. Yohanes 19, 38 hingga 42. Demikian firman Tuhan. Yusuf dari Arimatea, murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, dan ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 38 hingga 40. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seringkali menjadi pengikut Kristus terasa mudah saat situasi aman dan nyaman. Banyak orang mau percaya asal tidak ada risiko. Banyak orang mau mengikut Yesus selama tidak ada harga yang harus dibayar. Namun, ujian iman yang sesungguhnya akan muncul ketika mengikut Yesus berarti harus berani berkorban dan mempertaruhkan jabatan, reputasi, siap ditolak, dan lain-lain. Dalam teks ini, kita bertemu dengan dua tokoh yang sebelumnya bermain aman, yakni Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Saat-saat para murid menyembunyikan diri karena ketakutan bahwa guru dan Tuhan mereka tidak berdaya di kayu salib, justru kedua tokoh ini muncul ke permukaan dengan menunjukkan bahwa iman yang sejati itu iman yang rela berkorban dan berani membayar harga. Kita akan cermati lebih lanjut teks kita ini. 1. Siapakah Nikodemus dan Yusuf Arimatea ini? Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi dan pengajar Israel yang menemui Yesus pada waktu malam hari agar tak terlihat oleh orang lain. Yohanes pasal 3 ayat 1, 2, dan 10. Yusuf Arimatea, ia seorang anggota majelis penasehat dalam Sanhedrin yang terkemuka. Markus 15 ayat 43. Ia murid Yesus secara rahasia karena takut kepada orang-orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 38. Keduanya bukan orang sembarangan. Mereka dari kelas elit religius Yahudi. Kedua tokoh intelektual dan politik yang berpengaruh. Keduanya orang kaya. Keduanya pengikut Yesus secara sembunyi-sembunyi karena takut risiko. Tetapi keduanya telah mengalami transformasi oleh firman dan kematian Yesus. Dan pesan rohaninya, transformasi melalui pendengaran tentang firman, pribadi dan perbuatan Yesus akan menyelamatkan dan mengubah hidup kita menjadi manusia baru, dan yang lama akan berlalu. Mereka keduanya menurunkan mayat Yesus. Nikodemus mempersembahkan rempah-rempah yang mahal. Yusuf mempersembahkan kubur barunya sendiri kepada Yesus. 2. Iman yang siap menghadapi risiko. Transformasi iman mengubah ketakutan menjadi keberanian menghadapi risiko. Baik Nikodemus dan Yusuf telah mengalami transformasi yang menyelamatkan dan mengubah hidup mereka. Tidak mungkin Yusuf berani meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus bersama Nikodemus, kecuali dia telah diubahkan atau mereka telah diubahkan oleh Tuhan.
Mereka berani menghadapi risiko untuk kehilangan jabatan prestisius, kehilangan kekuasaan dan kehormatan, serta kenyamanan dan uang yang banyak. Mereka siap menghadapi cemoohan dari orang-orang Yahudi, penolakan barangkali dari majelis agama, pengucilan, siksaan, dan bahkan nyawa sekalipun. Pesan rohaninya, iman yang bertumbuh dewasa menuntut kita keluar dari zona nyaman dan menyatakan identitas kita meski ada risiko. 3. Iman yang rela berkorban. Nikodemus datang membawa campuran minyak mur dan gaharu yang beratnya sekitar 50 kati atau kira-kira sekitar 30 kilogram. Jumlah ini sangat besar dan sangat mahal yang biasanya digunakan untuk pemakaman para bangsawan. Nikodemus memberikan yang terbaik bagi guru dan Tuhannya yang mati sebagai rasa kasih dan penghormatannya kepada Yesus yang telah menyelamatkan dan mengubah hidupnya. Yusuf Arimatea memberikan kuburnya sendiri yang masih baru bagi Yesus. Dengan memberikan kubur baru, Yusuf menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa Mesias akan dikuburkan bersama orang kaya. Yesaya 53 ayat 9. Pesan rohaninya, membayar harga bukan hanya soal keberanian, tetapi merelakan harta bendanya demi kemuliaan Tuhan. Apakah kita masih mau berhitung untung dan rugi dengan Tuhan? 4. Iman yang setia meski tiada harapan lagi. Konteks saat itu, Yesus mati, tidak ada lagi mujizat, tidak lagi setan-setan yang diusir, tidak ada lagi kesembuhan-kesembuhan yang ajaib, tidak ada lagi pelipat gandaan makanan. Yang masih ada hanyalah iman yang tanpa harapan, iman yang tanpa prospek dan tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Namun, mereka tetap melakukan dengan iman dan hormat yang tinggi kepada mayat Yesus. Pesan rohaninya, iman yang sejati tidak hanya lebih kuat saat mujizat terjadi, tetapi iman yang sejati tetap berdiri kokoh saat menghadapi risiko maupun tidak adanya pengharapan lagi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, teman ini baru mengenal Tuhan melalui pelayanan seorang sahabatnya ketika ia masih duduk di kelas 3 SMA. Dengan diam-diam ia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ia ini orang yang saya kenal dengan baik. Sahabatnya yang Kristen memberinya sebuah Alkitab untuk ia baca, supaya ia bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ia sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan dalam hidupnya. Tetapi menjadi Kristen, pengikut Kristus, di tengah-tengah lingkungan keluarga yang berbeda iman, tidaklah mudah dan banyak tantangan. Ia percaya dengan sembunyi-sembunyi, karena kedua orang tua dan 5 orang saudaranya memiliki keyakinan iman yang berbeda. Setelah lulus SMA, mereka diterima di fakultas yang sama di suatu universitas negeri di Jawa Tengah. Sahabatnya dengan setia tetap mendampingi dan membimbingnya. Terlebih lagi sekarang satu fakultas dengan jurusan yang sama, sehingga ia melibatkannya dalam persekutuan di kampus. Karena kerinduannya yang dalam untuk pergi ke gereja, ia dengan sembunyi-sembunyi pergi ke gereja. Tindakannya ini sangat berisiko. Kalau ayah dan ibunya tahu, ia bisa diusir dari rumah dan uang kuliahnya dapat dihentikan. Baru kira-kira 2-3 kali pergi ke gereja. Suatu kali ayahnya mengetahui dan ia diancam diusir dari rumah. Ia dilarang keras pergi ke gereja. Namun, kerinduannya untuk bersekutu dengan saudara-saudara seimannya begitu kuat di dalam dirinya, sehingga ia diam-diam pergi ke gereja lagi. Ada tetangga yang mengamati gerak-gerik dirinya, dan tetangga itu melapor kepada ayahnya. Mendengar laporan dari tetangganya tersebut, ayahnya marah sekali dan menghukumnya dengan tidak lagi membiayai kuliahnya. Seisi rumah juga membencinya, kecuali adik bungsunya. Mendengar bahwa ia tidak lagi dibiayai oleh orang tuanya,
sahabat yang melayaninya, memberi penguatan dan penghiburan agar ia terus berdoa supaya Tuhan menolongnya. Melalui sahabatnya tersebut, teman-teman Kristen di kampus dari berbagai fakultas menghimpun dana untuk membantu membayar uang kuliahnya, sehingga ia tetap dapat lanjut kuliah. Ketika orang tuanya mengamati bahwa dia tetap dapat pergi kuliah, akhirnya mereka bertanya dan heran bahwa kawan-kawan Kristennya membantu membiayai kuliahnya. Dari situlah sikap kedua orang tuanya mulai melunak dan akhirnya membiayai kuliahnya kembali, tetapi mereka tetap melarangnya pergi ke gereja. Itu tidak terjadi kebetulan, karena ia nyaris setiap hari mendoakan kedua orang tuanya supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Selama kurang lebih 2 tahun dengan tekun mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya, akhirnya seisi rumahnya, 2 orang tua dan kelima saudaranya dibaptis bersama-sama di sebuah gereja. Meski ada berbagai risiko yang dihadapinya, namun melalui kasih dan doanya, semua dapat ia lewati bersama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pelajaran berharga yang kita peroleh dari renungan maupun kesaksian ini yakni: 1. Iman harus keluar dari zona nyaman. 2. Iman harus siap menghadapi risiko. 3. Iman harus rela berkorban. Dan yang terakhir, kembangkan iman melalui pembacaan, pendengaran, dan perenungan Alkitab lewat berbagai media apapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman iman seseorang yang saya kenal baik, yang dengan iman, kasih, dan ketekunan doanya, seluruh keluarga percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar mereka diberkati Tuhan dengan pengalaman rohani bersamamu. Dan untuk saudara-saudara yang dalam pergumulan berat, serta mengalami sakit penyakit, tolonglah Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.